Pengingat, Brolin ini akan direkam untuk keperluan notulensi dan dokumentasi. Setelah selesai acara, nanti akan ada kuesioner. Mohon Bapak Ibu bisa mengisi kuesioner untuk masukan dan evaluasi bagi kami. Ya. Sebelum kita mulai, saya persilahkan Ketua Departemen Linguistik, Bapak Toto, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Silakan Pak Toto. Terima kasih Ibu Filia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang memungkinkan Brolik ini bisa dilaksanakan kembali ya, setelah lama vakum karena COVID-19 ya. Saya juga berharap mudah-mudahan pandemi ini segera bisa diatasi ya, sehingga kita semua bisa bekerja ya dan berkegiatan secara normal kembali. Nah, kegiatan Brolin ini atau obrolan linguistik ini kita laksanakan tiap bulan ya sejak 2 tahun yang semangat sharing pengalaman ya, karena idenya itu luncheon meeting atau pertemuan makan siang antara 3 orang ilmuwan terkenal ya, Werner Heisenberg, Niels Bohr, dan Einstein. Ya. Mereka bertiga adalah ahli fisika Jerman yang diskusi tentang dari mulai atom hingga ke mekanika kuantum ya, pada tahun 20-an pada waktu makan siang gitu ya. Nah, kemudian kegiatan yang mereka lakukan itu kemudian diadopsi oleh banyak universitas di Amerika dan di dunia, sekedar untuk berbincang-bincang dan sharing riset pada waktu makan siang gitu ya. Nah, itu juga dilakukan di ITB ya. Beberapa waktu lalu saya sempat beberapa kali ikut dengan teman-teman dari ITB. Jadi dari ide tersebutlah kemudian Brolin ini dilaksanakan. Nah, mudah-mudahan ke depan ya Brolin ini bisa dengan adanya virtual maksud saya aplikasi virtual ini, maka Brolin yang semula hanya terbatas pada sivitas akademiknya di Universitas Indonesia bisa digunakan atau bisa disebarluaskan ke seluruh akademisi ya atau peneliti linguistik di seluruh tanah air. Baik, sekian saja sih saya pikir ya, terima kasih. Saya kembalikan pada Ibu Filia. Ya, terima kasih Pak Toto. Untuk berikutnya, seperti kita ketahui bahwa pada Brolin kali ini kita dapat oleh-oleh disertasi Pak Ari dari Jerman, ya, yang berjudul Frasiologi dalam Bahasa Indonesia. Untuk kurang lebih 1 jam ke depan, Pak Ari akan menyampaikan paparannya, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Ya. Boleh juga nanti jika ada komentar dari Bapak Ibu, silahkan saja. Nanti jika ada yang bertanya atau memberikan komentar, bisa klik di fitur raise hand, nanti kami akan bisa melihat urutannya, siapa yang duluan bertanya. Ya. Saya persilahkan Bapak Ari untuk memberikan paparannya. Oke, terima kasih Mbak Filia dan Mas Toto untuk pendahuluannya. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semua dan guru-guru saya. Terima kasih untuk kehormatannya. Saya ingin membagikan sedikit cerita ya apa yang saya dalami dalam disertasi saya. Saya mendalami tentang frasiologi. Nah, untuk itu di awalnya tentu saya mencoba berbagi dulu apa itu frasiologi.
Mohon dibantu untuk saya bisa screen sharing kepada host. Sebentar. Ya, terima kasih. Ya, jadi kita berbicara mengenai frasiologi dalam bahasa Indonesia. Tentunya saya mencoba mencari tahu terlebih dahulu apakah di dalam bahasa Indonesia, di dalam linguistik Indonesia sudah dikenal istilah frasiologi. Sumber yang saya cari tahu pertama kali tentunya Kamus Linguistik dari Prof. Timur Frida Laksana dan juga di KBBI. Ternyata dari penjabaran ini, ya ini mungkin di poin 2 yang paling mendekati ya, tapi itu juga bukan frasiologi sebagai bidang ilmu yang saya maksud. Misalnya di dalam KBBI juga di sini mengutip, saya rasa dari karya Profesor Frida Laksana, yakni cara memakai kata atau frase di dalam konstruksi yang lebih luas. Ya, tapi itu bukan yang dimaksud. Di sini saya ingin ke frasiologi sebagai bidang ilmu. Frasiologi sendiri sebagai bidang ilmu muncul pertama kali dikenal di tahun 1909 melalui sebuah buku karya Charles Bailly, yakni Traité de stylistique français. Nah, beliau ini membahas mengenai rangkaian atau gugusan kata yang tetap atau groupement usuel yang biasa muncul di berbagai teks. Frasiologi ini adalah ilmu linguistik yang merupakan ya turunan dari leksikologi yang meneliti rangkaian kata yang biasa digunakan seperti layaknya sebuah kata. Nah, rangkaian kata yang sifatnya mantap atau tetap yang biasa digunakan sebagai sebuah kata ini disebut dengan istilah frasem. Itu di dalam bahasa Indonesia belum umum ya istilah frasem ini apa. Tapi untuk orang-orang yang sudah mendalami frasiologi, terutama di perkembangan terkini sudah mengenal istilah frasem. Nanti kita akan membahas apa itu frasem. Nah, frasiologi sendiri setelah diperkenalkan oleh Charles Bailey ini berkembangnya justru lebih di kalangan linguis Uni Soviet baru di tahun 70-an dan 80-an mulai diterima dan berkembang di kalangan ahli linguistik rumpun bahasa Germania. Oke, di dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya saya mencoba mencari tahu ya frasem itu apa sih. Di dalam bahasa Indonesia kita kenal ya mungkin yang paling mirip adalah ungkapan. Nah, dalam kamus Profesor Frida Laksana bisa kita lihat apa itu ungkapan. Ungkapan itu satu sisi adalah expression atau ujaran secara umum, tapi bisa juga ungkapan yang berupa idiomatic expression. Tapi di sini lebih kita kenal sebagai sebuah idiom. Oke, kalau kita ingin menggunakan itu untuk sebuah bidang ilmu, ungkapan yang berarti ujaran secara umum tentunya sifatnya terlalu luas ya. Sedangkan kalau ungkapan yang dikatakan sebagai idiomatic expression ini sifatnya tentu terlalu sempit kalau menurut saya, kalau saya mengacu ke istilah frasem. Kenapa terlalu sempit? Kalau kita lihat ada ungkapan seperti misalnya gosok gigi, ambil keputusan. Nah, ungkapan ini juga tidak idiomatis, sehingga tidak bisa diakomodir dengan istilah ungkapan sendiri. Nah, salah satu lagi penjelasan yang bagus mengenai ungkapan ada di dalam kamusnya Mas Toto, terakhir dari tahun 97, sebuah pendapat dari Profesor Anton Mulyono, saya bacakan, ungkapan itu ternyata merupakan bentuk gabungan kata yang mantap sifatnya dan yang maknanya tidak dapat dijabarkan secara harfiah. Makna ungkapan itu ada yang tergolong metafor, metonim, atau personifikasi. Ada yang termasuk idiom, yang sejarah perkembangan maknanya sering tidak dapat dirunut lagi. Nah, definisi ini sudah hampir mirip dengan frasem, tapi bedanya ada yang tidak tercakup, yakni yaitu tadi ungkapan yang tidak idiomatis itu tidak tercakup. Dan di dalam frasiologi, peribahasa sendiri tidak dipisah menjadi objek yang dibahas oleh paramiologi, tapi juga masuk ke dalam frasiologi. Sehingga bisa ungkapan idiomatis, ungkapan tidak idiomatis, atau peribahasa pun masuk ke dalam frasiologi. Oke, kemudian kita tadi sudah sempat singgung, apa itu frasem? Ya, frasem itu merupakan objek penelitian frasiologi. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini ungkapan dalam bahasa Indonesia, gosok gigi, cuci tangan, kambing hitam, menutup mata, secepat kilat,
tak semudah membalik telapak tangan. Oleh karena itu, selamat siang, selamat pagi, dengan hormat, ya biar lambat atau selamat, tak ada gading yang tak retak. Nah, kalau kita lihat semua ungkapan ini itu, atau apa ya, nah di sini saya bisa menyebut ini semua itu sebagai frasem gitu loh. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia tentu sulit ya. Kalau kita bilang ungkapan saja tentunya tidak presisi ya. Apakah gosok gigi ungkapan? Ya. Apakah tak semudah membalik telapak tangan ungkapan? Ya bisa bilang iya. Apakah oleh karena itu ungkapan? Nah itu kan tanda tanya ya. Selamat siang sebuah ungkapan. Ya kalau kita mengacu tadi ke pengertian ungkapan secara umum. Tapi tak ada gading yang tak retak ungkapan. Ya kalau orang sudah tahu mungkin itu kita sudah jelas mengerti itu sebagai sebuah peribahasa. Nah, semua yang ada dari nomor 1 sampai 10 ini bisa dikategorikan sebagai sebuah frasem. Jadi frasem itu mencakup ya ungkapan tadi, idiom penuh, idiom sebagian, kolokasi, peribahasa, dalam bahasa Indonesia juga ada kata pepatah, kata majemuk. Nah, semua ini diakomodir. Yang menjadi hipernimnya adalah frasem. Itu yang dipelajari dalam frasiologi. Oke, tentu untuk memenuhi kapan sebuah rangkaian kata yang bersifat tetap itu disebut sebagai sebuah frasem, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi, yakni polileksikalitas. Yakni kriteria ini terpenuhi jika sebuah ungkapan terdiri lebih dari satu kata. Itu kriteria yang paling mudah kita lihat gitu ya. Jadi kalau ada rangkaian kata sudah pasti hampir bisa dibilang sebuah frasem karena memenuhi kriteria yang pertama. Tapi ada kriteria juga yang harus dipenuhi, yakni kriteria kedua, yakni Festigkeit dalam bahasa Jerman atau Fixedness dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, tadi istilahnya Profesor Anton Mulyono itu beliau bilang mantap gitu ya. Nah, saya berdiskusi dengan Mas Toto dan kita coba sepakati istilah ajek ya, keajekan. Ya, kriteria ini terpenuhi jika sebuah ungkapan ini hanya digunakan sebagai sebuah bentuk kombinasi kata-kata tertentu. Nah, kriteria keajekan ini adalah kriteria yang paling bisa dibilang salah satu kriteria yang paling kompleks dan paling menarik untuk dipelajari. Nah, kemudian jika 2 kriteria pertama ini dipenuhi, kriteria polileksikalitas dan keajekan dipenuhi, sebuah rangkaian kata itu sudah bisa dikatakan sebuah frasem. Nah, kalau di dalam frasiologi sendiri dikatakan sebagai sebuah frasem dalam arti luas. Sedangkan kalau ada kriteria ketiga yang dipenuhi, yakni idiomaticitet atau keidiomatisan, tentunya rekan-rekan sudah kenal apa itu idiomatis. Jika kriteria ketiga ini dipenuhi, maka sebuah ungkapan, rangkaian kata itu sudah pasti bisa disebut sebagai sebuah frasem yang lebih khusus. Oke, kriteria polileksikalitas ini adalah sebuah kriteria yang paling sederhana sebenarnya. Tapi ada juga sedikit permasalahan, sedikit diskusi mengenai kriteria ini. Jadi apakah kriteria ini hanya boleh, apakah sebuah rangkaian kata itu minimal mengandung sebuah kata yang autosemantis atau kata-kata isi atau kata-kata leksikal, atau yang pasti kalau semuanya kata-kata leksikal itu pasti bisa memenuhi kriteria ini. Kemudian ada yang mengatakan kalau itu paduan antara kata-kata autosemantis dan sinsemantis atau kata-kata isi atau kata-kata leksikal dan kata-kata fungsi, nah itu juga bisa disebut sebagai sebuah frasem. Ya, jadi kalau mengandung pronomina, preposisi, artikel, dan konjungsi, ya itu bisa disebut juga sebagai sebuah frasem. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kata-kata yang hanya memiliki bagaimana dengan rangkaian kata yang hanya memiliki kata-kata fungsi atau sinsemantis? Apakah bisa dikategorikan sebagai sebuah frasem? Nah, di sini ada diskusi mengenai itu. Kalau mengacu ke pendapat Burger, ya ini ahli frasiologi yang bisa kita bilang paling terkemuka saat ini di linguistik bahasa Jerman, ya beliau mengatakan jika sebuah rangkaian kata itu hanya berupa kata-kata fungsi, kata-kata sinsemantis, itu juga bisa dikategorikan sebagai sebuah frasem. Nah, artinya apa? Contohnya misalnya kalimat seperti oleh karena itu, dengan demikian, itu pun bisa dikategorikan sebagai sebuah frasem. Ya, dari sini kita bisa lihat ya betapa luasnya frasem itu. Jadi bisa
objek yang diteliti dalam fraseologi itu memang sangat luas. Kita menuju ke kriteria selanjutnya, yakni keajekan atau Festigkeit. Nah, sebenarnya kalau dibagi-bagi lagi, tiap tiap kriteria ini cukup kompleks dan banyak, tapi kita sederhanakan aja. Ada kriteria pertama, yakni kelaziman penggunaan. Jadi kita menggunakan rangkaian kata itu sebagai sesuatu yang sangat lazim digunakan. Kita tidak perlu kita tidak menyusun satu persatu lagi komponen sebuah frase untuk menghasilkan sebuah ucapan. Nah, kemudian ada kriteria selanjutnya, yakni keajekan psikolinguistis. Nah, rangkaian kata ini merupakan sebuah kesatuan unit rangkaian kata yang disimpan di dalam otak kita itu sebagai suatu kesatuan. Contohnya, misalnya bisa kita cek kalau paling mudah dalam peribahasa tentunya ya. Kalau misalnya kita sudah mendengar tak ada gading, pasti kalau dalam untuk orang Indonesia udah paham biasanya, tak ada gading yang tak retak. Nah, itu bisa digunakan untuk mengetes gitu ya, apakah sebuah rangkaian kata itu bisa memenuhi kriteria keajekan psikolinguistis ini. Kemudian juga ada keajekan struktural. Yang dimaksud keajekan struktural, sebuah frasem itu tidak bisa kita ubah-ubah strukturnya sesuka-suka kita. Misalnya gulung tikar, ya. Kalau kita menggunakan frasem gulung tikar ini, misalnya, kita tidak bisa mengubahnya menjadi tikar digulung. Ya. Kita tidak bisa juga misalnya perusahaannya banyak yang gulung tikar. Kita bisa mengatakan perusahaan gulung tikar-tikar. Itu tidak bisa juga, karena makna idiomatisnya bisa hilang. Sama juga dengan tutup mata. Tutup mata dengan menutup mata untuk penggunaan secara umum itu ya masih berterima. Tapi kan kita paham ya, tutup mata biasanya artinya apa, menutup mata artinya apa ya. Untuk misalnya orang yang meninggal misalnya, apakah tutup mata atau menutup mata? Ya, kemudian orang yang tidak ingin peduli dengan keadaan di sekitarnya, apakah tutup mata atau menutup mata? Nah, ini menunjukkan bahwa dengan struktur tertentu itu punya sifat yang tetap, gitu ya. Sebuah sifat yang tidak bisa kita sembarangan mengubah-ubah strukturnya karena beresiko untuk kehilangan makna idiomatisnya atau makna fraseologisnya. Tetapi ya anggapan bahwa sama sekali tidak bisa diubah itu ternyata semakin ke sini semakin bisa dikatakan tidak selamanya benar. Tentunya ini berkat perkembangan dari linguistik korpus ya. Kita bisa mudah mencari contoh-contoh tertentu yang bisa membantah gitu loh bahwa sebuah frasem itu sama sekali tidak bisa diubah-ubah. Ternyata dalam penggunaannya bisa tergantung konteksnya misalnya. Kemudian ada keajekan pragmatis, ini sifatnya mudah aja, jadi ungkapan-ungkapan tertentu hanya bisa kita gunakan dalam suatu konteks tertentu. Ya. Oke, kriteria selanjutnya yakni keidiomatisan. Saya rasa teman-teman dan rekan-rekan sekalian, dosen-dosen saya jelas sudah paham tentang ini, lebih paham. Di sini saya bacakan saja. Kalau sebuah rangkaian kata atau frasem itu tidak bisa ditelusuri lagi makna fraseologisnya dari komponen-komponen pembentuknya, maka rangkaian kata ini dikatakan memiliki sifat idiomatis. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal idiom penuh dan idiom sebagian. Idiom penuh misalnya contohnya kambing hitam, meja hijau. Kenapa dikatakan sebagai idiom penuh? Ya, kedua ungkapan ini atau frasem ini dikatakan sebuah idiom penuh karena tidak ada satupun komponen dari frasem itu yang mempertahankan makna leksikalnya. Kambing hitam, ya kambing kehilangan makna leksikalnya, hitam kehilangan makna leksikalnya, dan muncul makna baru. Begitu juga dengan meja hijau. Nah, tidak semua rangkaian kata itu merupakan idiom penuh. Ada juga yang idiom sebagian. Perbedaannya adalah di tingkat keidiomatisannya. Pada idiom sebagian, ada kata-kata atau komponen dari sebuah frase yang masih mempertahankan makna leksikalnya. Misalnya kita tahu harga mati, ya matinya tidak sesuai dengan
makna leksikal mati, tapi harga masih mempertahankan makna leksikalnya. Begitu juga dengan kabar burung. Kata kabar masih mempertahankan makna leksikalnya, sedangkan burung tidak ada hubungannya dengan makna fraseologis ungkapan atau frasem kabar burung. Sedangkan yang terakhir adalah kolokasi. Kolokasi ini adalah rangkaian kata yang hampir sama sekali atau hampir tidak memiliki sifat idiomatis. Misalnya cuci muka, gosok gigi, ambil keputusan, ya. Tapi kan memenuhi kriteria yang pertama dan kedua tadi ya, bahwa cuci muka, gosok gigi itu kita gunakan seperti sebagai sebuah kesatuan gitu ya. Dan sifatnya tuh lebih dari satu kata. Misalnya ya kalau gigi kita katakan gosok gigi ya, bukan bersihkan gigi, cuci gigi gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, di sini saya ingin menunjukkan klasifikasi dasar frasem. Kenapa saya tertarik dengan fraseologi di dalam bahasa Indonesia? Itu saya seperti apa ya? Mungkin karena keterbatasan saya dalam membaca ya literasi saya yang buruk dalam linguistik Indonesia gitu ya. Tapi saya cukup kesulitan untuk apa ya mengembangkan ketika saya ingin meneliti idiom misalnya ya. Ini bisa diteliti bagaimana ya selain mencarinya di teks, mengumpulkan dan melihat artinya di dalam konteks atau artinya terlepas dari konteks itu bagaimana. Sedangkan di dalam fraseologi, terus kemudian pertanyaan yang timbul juga di dalam diri saya, ini bagaimana relasi antara idiom penuh, idiom sebagian, kolokasi, kemudian kita tahu ada personifikasi, majas-majas itu juga disebut, ada metafora. Ini relasinya seperti apa? Nah, dalam fraseologi saya melihat, ternyata ini ada jawabannya gitu ya. Nah, salah satu yang bisa memudahkan kita untuk mempelajari frasem ini dari klasifikasi yang sudah ada. Misalnya frasem tadi yang sudah dijelaskan terdiri atas bisa dibagi berdasarkan fungsi dan bentuknya menjadi frasem referensial, frasem struktural, dan frasem komunikatif. Yang menjadi objek penelitian yang paling utama yakni frasem referensial karena dia itu menjelaskan dalam sebuah ucapan atau kalimat menjelaskan objek, proses, dan sebagainya. Kalau frasem struktural ini relatif lebih tidak banyak yang bisa diteliti, tapi kita tahu dia berfungsi untuk misalnya membuat sebuah komunikasi berjalan dan ada strukturnya. Misalnya yang termasuk seperti ini, ungkapan seperti dengan demikian, oleh karena itu, ya, itu termasuk frasem struktural. Sedangkan frasem komunikatif itu lebih ke ungkapan-ungkapan yang umum kita gunakan dalam berkomunikasi sehari-hari, misalnya salam gitu ya, selamat siang, selamat pagi, atau kita menulis surat misalnya dengan hormat, hormat saya, nah itu semua masuk frasem komunikatif. Nah, frasem struktural dan frasem komunikatif ini tentunya tidak seluas frasem referensial. Oke, kalau kita bagi lagi, secara sintaksis, frasem referensial ini bisa terbagi dua, yakni yang hanya merupakan komponen sebuah kalimat atau yang sifatnya proposisional. Proposisional itu merupakan sudah berbentuk sebuah kalimat. Jadi kalau kita tahu misalnya pepatah atau misalnya peribahasa itu masuk yang ke proposisional, sedangkan kalau yang masuk ke dalam nominatif itu yang sifatnya sebagai unsur sebuah kalimat. Kita mengenal frasem verbal, frasem nominal, frasem adverbial, dan frasem adjektival. Oke, ini saya berikan contohnya, frasem nominal, contohnya misalnya meja hijau, harga mati, di mana sebuah kata benda itu menjadi inti dari frasem nominal. Dalam frasem verbal, dari namanya kita bisa tebak bahwa si frasem verbal ini yang menjadi salah satu unsur yang dominan di dalam frasem verbal tentu adalah kata kerja, frasem adverbial, juga misalnya kita lihat dari fungsinya sebagai adverb di dalam kalimat, ya seperti sifat kilat dengan penuh pertimbangan, kemudian ada frasem adjektival, ya seperti malu-malu kucing, semais madu. Nah, kemudian yang frasem proposisional yang seperti tadi jelaskan, yang termasuk ke sini adalah peribahasa, dan juga ini belum tahu apakah ungkapan umum bisa digunakan dalam bahasa Indonesia, untuk bahasa Inggrisnya commonplaces. Oke, selanjutnya ini klasifikasi berdasar
tingkat keidiomatisannya. Tadi sudah sempat kita bahas, ya, bisa termasuk idiom penuh, idiom sebagian, atau kolokasi. Nah, penjabaran klasifikasi ini memudahkan kita untuk istilahnya, kita lebih tahu ya, maksudnya di dalam bahasa Indonesia tentu frasem ini juga banyak dan sudah diteliti. Tapi bagaimana untuk menelitinya lebih lanjut ya. Kemudian kita bisa juga membandingkannya dengan bahasa-bahasa asing yang kita pelajari supaya penelitian kontrastif kita juga berkembang. Oke. Dan pembahasan mengenai fraseologi ini juga tentunya menarik kalau kita perdalam lebih lanjut, misalnya dalam pembuatan kamus. Bisa kita lihat di pasaran, misalnya untuk kamus ungkapan itu saya menemukan kesulitan untuk menemukan kamus ungkapan yang yang memenuhi kriteria akademik yang baik. Misalnya kamus ungkapan terakhir yang saya lihat cukup sangat lengkap ya dan memenuhi kriteria penulisan kamus yang baik, misalnya kamusnya dari Mas Toto, Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia, tapi itu sendiri sudah di tahun 1997 ya. Nah, Mas Toto katanya mau buat lagi nih kamusnya, masih kita tunggu-tunggulah bagaimana selanjutnya. Sedangkan yang mungkin masih bisa banyak mudah kita temui dan sifat tentu peribahasa ya, banyak dipelajari di sekolah-sekolah, tapi kita bisa lihat juga bahwa sulit untuk hanya menjual kumpulan peribahasa saja. Biasanya kalau kita lihat ada dikombinasikan dengan EYD dan sebagainya. Kayak yang murni hanya kumpulan peribahasa cukup jarang. Misalnya ada satu juga di sini peribahasa Nusantara, ya, tapi itu kumpulan-kumpulan peribahasa dari bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Ya, jadi tidak hanya bahasa Indonesia, tapi bahasa-bahasa dari bahasa yang ada di Indonesia. Oke, ini sumber yang saya pakai untuk presentasi kali ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya menjawab semampu saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ari, Mas Ari. Ya, mungkin silahkan jika ada yang ingin bertanya atau memberikan komentar. Silakan, mungkin bisa diklik partisipan, nanti di situ ada fitur raise hand. Iya, silakan Ibu Sonya. Mungkin bukan di partisipannya ya. Yang mesti diklik itu yang di sebelah kanan ada yang 3 titik itu apabila Ibu Bapak mau bertanya, yang titik kanan 3 titik itu diklik nanti ada raise hand. Begitu ya Ibu Filia ya? Ya, kalau di saya kebetulan di partisipan dikliknya, mungkin di fitur yang di komputernya mungkin bisa beda-beda kali ya. Kalau saya baik. Ya, terima kasih Ibu Sonya ya. Ya. Terima kasih Ari untuk paparannya yang sangat menarik. Selamat ya untuk keberhasilan Mas Ari menyelesaikan studi disertasinya yang sangat ciamik dan tepat waktu. Dan saya yakin ini membawa banyak manfaat buat perkembangan bahasa ilmu linguistik bahasa Indonesia tentunya. Nah, saya ada pertanyaan mengenai ini, mengenai kriteria frasem ya. Kriteria frasem itu kan tadi Ari bilang ada 3, jadi ada polileksikalitas, keajekan, dan idiomaticitet atau keidiomatisan. Yeah. Nah, ini kan dari Burger ya. Nah, saya sangat tertarik dengan yang poin nomor 2, yaitu soal keajekan. Gitu. Saya ingin bertanya, apakah di dalam buku Burger itu disebut-sebut juga untuk menentukan kriteria keajekan ini disinggung juga tidak masalah budaya gitu. Karena kalau kita
saya tiba-tiba terpikir beberapa kata yang sederhana saja gitu. Misalnya kalau dalam bahasa Jerman itu kan kita mengenal Zähneputzen ya. Zähneputzen itu putzen sendiri kan sebetulnya artinya membersihkan. Jadi lebih umum. Sementara kalau dalam bahasa Indonesia misalnya gosok gigi gitu kan. Lalu kemudian kita juga tahu dalam bahasa Jerman misalnya Autosteuern. Kita mengendarai mobil. Jadi Steuern itu sudah ada sudah ada dalam kognisi kita itu sesuatu yang sifatnya mekanis lalu kita menjalankan, maka kita memakai kata Steuern. Tapi kalau orang Indonesia sering bilang bawa mobil misalnya gitu, kan itu budaya ya. Saya pikir itu aspek budaya. Nah, apakah Burger menyebut-nyebut soal ini, Ri, dalam teori yang dia paparkan atau kemukakan? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sonya atas pertanyaannya. Ya, kalau membahas tentang aspek budaya tentunya sangat luas ya. Maksudnya bahasa ini juga kan merupakan pencerminan dari budayanya sehari-hari. Nah, kalau kita lihat lagi, tentunya di sini menarik ketika kita membandingkan frasem dari satu bahasa dengan bahasa lainnya. Di situ kita bisa lihat bagaimana konsep-konsep, bagaimana maksudnya sebuah komunitas bahasa itu berpikir dan menjadikannya sebuah konsep. Bagaimana personifikasi itu atau metafora itu menjadi dasar pembentukan frasem-frasem yang ada. Tapi ini harus dibedakan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita cukup bingung ya, ini metafora bedanya apa dengan frasem gitu ya. Nah, itu sebenarnya metafora itu kayak hanya seperti motif untuk pembentukan frasem itu. Karena metafora sendiri kan salah satu kriteria yang bisa kita lihat ya, tidak selalu ada di dalam kamus ya. Artinya ketika dia sudah ada di dalam kamus, masuk di dalam kamus tercatat. Nah, itu metafora yang tadi sebagai sebuah konsep itu sudah menjadi sebuah frasem. Nah, di situ. Kalau untuk menjelaskan perbedaan budaya ya tentu ini ya sangat luas ya. Kita bisa lihat di satu sisi mungkin orang Jerman itu lebih detail, tapi tidak selalu seperti itu juga sih. Tapi tentunya perlu satu contoh yang lebih ini lagi ya, lebih konkret lagi ya. Tapi untuk menyamakan seperti itu tentunya perlu dipelajari. Nah, saya lihat untuk S1 sendiri yang kebanyakan dari UPI ya, yang banyak UPI Bandung itu banyak mengkaji frasem ya. Mereka sudah membandingkan frasem-frasem dalam bahasa Indonesia yang mengandung misalnya kata binatang dengan frasem-frasem di dalam bahasa Jerman. Di situ kita bisa tahu misalnya binatang-binatang tertentu itu di dalam bahasa Jerman itu merepresentasikan apa, sedangkan di dalam bahasa Indonesia direpresentasikan apa. Misalnya kalau orang yang tahu bahasa Jerman, misalnya kata mouse atau tikus itu ya, dalam bahasa Indonesia kan sebagai hewan yang menjijikkan gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Jerman itu panggilan sayang. Nah, itu kan sesuatu yang ya menarik ya, kenapa bisa seperti itu ya. Kenapa mouse bisa dijadikan ungkapan yang ya istilahnya di satu kebudayaan maknanya positif, tapi di kebudayaan lain itu menjadi sangat negatif. Oke, kemudian misalnya ungkapan juga, misalnya dalam bahasa Jerman Schweinhaben, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu punya babi gitu ya. Nah itu kan kalau dalam bahasa Jerman itu artinya sebagai idiom itu artinya sangat beruntung gitu ya. Misalnya timnas Indonesia berhasil menang melawan timnas Jerman, oh mereka itu Schweinhaben gitu ya, Schweingehabt ya. Dikatakan itu ya, mereka itu kan punya babi. Nah, kalau kita terjemahan seperti gitu aja kan dalam bahasa Indonesia tentu tidak bisa langsung dipahami ya, sama sekali ya, tidak bisa ya, karena itu sebuah idiom penuh. Nah, di situ saya rasa itu menarik gitu ya, karena perlu diteliti lagi ya. Nah, kalau di dalam bahasa Jerman itu lebih mudah untuk diteliti karena kamus mereka, ensiklopedia mereka itu lengkap gitu ya. Itu adalah salah satu permasalahan yang muncul ketika kita mencoba misalnya membuat kamus gitu ya untuk membandingkan frasem yang ada dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Jerman. Oke. Mudah-mudahan bisa sedikit menjawab, tentunya belum memuaskan. Iya, bagaimana Ibu Sonya? Sudah cukup ya? Cukup. Nanti kita perluas lagi berarti ininya.
penelitiannya dengan yang lebih Ya. sesuai ininya ya. Ya. Berikutnya di daftar saya ini penanya kedua itu Saudara Imamah. Mungkin Mbak Rizka bisa di... Ya, silakan Saudara Imamah. Dalam bertanya. Ya. Suaranya belum terdengar jelas, Ibu. Silakan. Ya, bisa. Iya. Iya, silakan. Maaf Ibu, suaranya belum terdengar ya? Belum terdengar jelas? Ya? Halo, iya, silakan. Silakan dilanjutkan. Ibu Imamah, Saudara Imamah. Pak Ari, apa bisa mendengar pertanyaannya? Iya, Pak? maaf ya, tadi ada yang bisa bantu saya menyampaikan. Mungkin di tempat yang lain lebih terdengar lebih baik. Iya, saya tadi sudah chat ke Saudara Imamah untuk menyampaikan pertanyaan melalui chat saja dulu ya. Kemudian nanti bisa kita lanjutkan. Untuk penanya berikutnya adalah Ibu Setiawati. Iya, Ibu Setiawati. Iya. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan tentang keacekan psikolinguistis. Kira-kira ini kriterianya apa, Ari? Terima kasih. Iya, jadi yang ditekankan dalam kajian psikolinguistis adalah sebuah rangkaian kata itu tersimpan di dalam otak manusia sebagai sebuah kesatuan. Jadi itu bisa kita lihat ketika kita ingin memproduksi sebuah teks atau ujaran-ujaran, kita tidak menyusun sebuah kalimat itu dengan satu persatu kata, tapi ada dalam sebuah kalimat itu sudah ada satuan-satuan yang lebih besar daripada sekedar kata-kata yang sudah jadi sebuah kesatuan. Misalnya ya kalau kita sedang berdiskusi ya, seperti yang sebelumnya saya sampaikan, ya saya tidak perlu mengatakan lagi seperti sebelumnya yang sudah saya sampaikan, atau dengan demikian, ya itu frasem struktural biasanya buat diskusi. Kemudian yang biasa juga paling mudah, itu paling sering digunakan untuk tes psikolinguistik itu karena unsurnya banyak, sehingga mudah untuk digunakan tes itu adalah peribahasa sebagai salah satu objek penelitian frasiologi. Ya kita juga kenal paramiologi, tapi di dalam perkembangan terakhir, peribahasa juga masuk ke dalam objek kajian frasiologi. Nah, di situ kita bisa lihat ketika unsur-unsur peribahasa tertentu dihilangkan, apakah istilahnya orang yang dites itu bisa langsung menjawab dengan baik atau tidak. Di situ kita bisa mengenal misalnya tingkat keterkenalan sebuah peribahasa. Itu untuk praktisnya misalnya dalam pembuatan sebuah kamus. Kita bisa lihat untuk membuat sebuah kamus, perlukah kita masukkan peribahasa ini? Ya, apakah peribahasa ini cukup terkenal? Kemudian di dalam masyarakat bahasa yang mana peribahasa ini terkenal, apakah secara nasional atau hanya kalangan tertentu saja yang paham, itu bisa digunakan tes untuk mengetes apakah sebuah peribahasa atau sebuah frasem
itu memenuhi kriteria keajegan psikolinguistis. Nah, di situ tentunya jadi kriteria untuk ya pemilihan gitu ya. Apakah namanya kita membuat kamus, tentu kita ingin sebuah kamus itu tentu tergantung dari tujuannya Ibu ya. Apakah kita ingin membuat sebuah dokumentasi lengkap atau sebuah kamus misalnya untuk pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing atau semacamnya. Ya, kira-kira. Terima kasih. Sama-sama. Iya, terima kasih. Berikutnya, penanya berikutnya ada Bapak Rahyono. Pak Rahyono mungkin bisa Saudara Icul. Pak Rahyono, ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Filia. Ya Mas Ari. Iya Pak Selamat Rahyono. ya, sukses penelitiannya. Terima kasih banyak atas doanya dan dukungannya. Penelitian Mas Ari ini membuat saya lega ini. Leganya begini. Selama ini saya meneliti peribahasa-peribahasa dari berbagai wilayah daerah ya. Tapi ketika mau menulis di jurnal saya pun bingung teorinya apa. Kalau dengan menggunakan proverb itu juga terbatas. Iya. Lingkup jurnalnya sangat terbatas, bahkan bukan jurnal yang tinggi gitu ya. Nah, saya tadi melihat ada frasem yang proposisional ya. Iya, Pak Rahyono. Iya. Nah, itu yang saya membuat saya lega. Berarti ini masuk peribahasa itu masuk frasiologi juga gitu ya. Iya, masuk objek penelitiannya. Saya sudah menemukan ada cantelan secara teoritis nanti mudah mempertanggungjawabkannya ya. Nah, selama ini saya menggunakan istilah proposisi alih-alih menggunakan proverb atau peribahasa itu ya. Saya mengambil teorinya Hudson karena rupanya tulisan saya tentang proposisi yang kearifan budaya dalam kata itu tidak banyak pengikutnya dalam arti meragukan nih kok proposisi seperti itu gitu ya. Masuk peribahasa disebut proposisi. Sementara proposisi dalam konteks wacana kan struktur predikator argumen ya, yang semuanya deklaratif, tidak bisa bentuk imperatif atau apa. Sementara peribahasa dalam bahasa Jawa itu bentuknya sangat bermacam-macam. Nah, dengan ada frasiologi ini saya merasa mendapat tempat ini gitu ya. Ini terima kasih sekali, ini bisa nanti saya banyak konsultasi sama Mas Ari tentang itu. Nah, proposisi yang saya gunakan itu saya ambil dari Hudson karena mengatakan bahwa peribahasa itu tadi yang dikatakan barusan Mas Ari ada kriteria psikolinguistis ya. Apa psikolinguistik? Apa? Psikolinguistik ya Pak. Keajekan ya. Keajekan psikolinguistis artinya dia secara psikolinguistik itu ya. Berarti itu kan juga termasuk untuk menjadi apa ya? Secara teoritis yang memadai itu ya. Iya. Ya, jadi nah itu di dalam peribahasa Jawa itu saya kenapa menggunakan proposisi karena di sana ada proses ya. Proses mental yang kemudian ada konseptualisasi dan ketika itu diujarkan kembali dalam bentuk kata itu namanya proposisi. Makanya saya menggunakan istilah itu. Nah, rupanya istilah proposisi yang saya gunakan itu mungkin karena saya mengambil dari teori sosiolinguistiknya Hudson, jadi belum terterima lah seperti itu. Tapi dengan nanti kalau saya menggunakan frasiologi ini ya, tentu lebih mudah ya. Artinya bisa pertanggungjawaban ilmiahnya mungkin lebih mudah diterima oleh khalayak, gitu ya, Mas Ari ya. Iya. Jadi itu sebenarnya sebagai ya Pak Haryono sudah sangat mendalami ini ya. Saya juga tidak sejauh itu mendalami propositional frasem itu yang saya kenal. Tapi di dalam frasiologi itu jadi kayak semacam disiplin ilmu yang membawahi semua itu masuk ke situ. Kemudian misalnya untuk membahas kalau Pak Rahyono itu lebih ke apa sih di bagaimana di dalam kepala itu ya, misalnya dalam masyarakat berbahasa Jawa itu bagaimana, ya itu lebih larinya ke psikolinguistik ya. Tapi di dalam linguistiknya sendiri berarti di bawah frasiologi sebagai anak dari leksikologi sendiri yang lebih spesifik lagi mempelajari itu. Itu saya rasa sih ya Pak Rahyono jelas lebih tahu lah daripada saya mengenai apa sih bagaimana kriteria yang harus dipenuhi, tapi untuk cabang ilmunya ya bisa kita berkiblat ke frasiologi. Nah, kalau saya lihat di linguistik bahasa Inggris sepintas ya, saya tidak tahu
secara detailnya memang tidak seberkembang seperti frasiologi bahasa Jerman ya. Di dalam bahasa Jerman atau bahasa Rusia itu juga perkembangannya lebih di awal-awal ya, bahasa Rusia itu jauh lebih baik daripada bahasa Jerman. Cuma belakangan mungkin kita lihat bahwa Jerman sendiri sebagai negara yang terbuka untuk studi itu banyak menghadirkan ahli-ahli linguistik lain. Kalau kita pantau itu banyak penelitian kontrastif bahasa, misalnya bahasa Jerman dengan bahasa Finlandia, dengan bahasa Rusia, bahasa Cina, bahasa Korea, itu sudah banyak. Tapi untuk bahasa Indonesia sayangnya juga masih sangat minim ya, apalagi kalau bisa lebih spesifik lagi ke bahasa Jawa, nanti Pak Rahyono tentu lebih memahami itu lebih apa ya, mungkin ini juga jadi ini, kayak misalnya saya menggunakan istilah frasem gitu, siapa yang kenal di Indonesia dengan istilah frasem gitu ya, hanya kalangan tertentu saja, bahkan mungkin di antara linguis bahasa Jerman sendiri kalau tidak mengenal frasiologi juga tidak sampai mengenal istilah frasem. Istilah frasem ini juga relatif baru Pak Rahyono. Sebelumnya kita masih pakai istilah frasiologisme atau frasem, bahasa Inggris ada set phrase, phraseology juga ada digunakan, tapi dengan adanya kayak buku jurnal tahunan yang besar yang melibatkan banyak bahasa itu akhirnya disepakati ya lebih ke arah frasem. Kayak burger itu juga kenapa saya gunakan, kami pilih, saya dan profesor saya sudah membicarakan, ya memang beliau itu sejak tahun 80-an juga sudah berkutat dengan frasiologi dan bukunya itu sudah terbitan kelima di tahun 2015 ini, dan beliau juga editor dari buku tahunan frasiologi itu. Jadi di situ kalau kita mau lihat apa istilah-istilah yang banyak digunakan, bagaimana perkembangan terakhir penelitian, terus bagaimana kita mengklasifikasikan frasem-frasem yang kita temukan, kemudian strukturnya seperti apa, itu bisa dilihat ke situ. Kalau yang saya lihat, ini yang menarik kenapa kalau misalnya sisi idiomatis kita bisa menebak ya dengan rasa bahasa ya. Tapi yang paling menarik sekarang perkembangannya itu lebih ke ini, ke keajekan ini. Seberapa jauh misalnya ungkapan itu bisa divariasikan, bisa disesuaikan dengan konteks, atau sama sekali tidak bisa. Kemudian bisa juga terkait dengan frasem-frasem tertentu hanya bisa diucapkan oleh orang-orang tertentu. Saya rasa di dalam bahasa Jawa sepertinya ada yang seperti itu juga ya. Tidak semua orang bisa berhak mengucapkan sebuah frasem tertentu atau peribahasa tertentu misalnya. Apalagi peribahasa juga menarik bahwa dia punya fungsi sosial juga ya, sebagai nasihat atau ide yang bisa berdiri sendiri. Ya, ini terima kasih sekali, ini mencerahkan. Ini saya justru sebenarnya mau nulis untuk di jurnal itu yang dari Minahasa justru. Itu sangat menarik sekali, tapi ya itu kembali, ini teorinya nyantelnya kemana gitu. Tapi dengan ada ini tentang frasiologi ini saya kira saya menjadi terbuka gitu ya. Iya. Nanti saya akan banyak tanya sama Mas Ari. Terima kasih Mas Ari. Serem. Ya, terima kasih Pak Rahyono, Mas Ari. Ya, berikutnya tadi ada pertanyaan melalui chat ya dari Pak Frans ya. Mungkin saya persilahkan dulu kepada Pak Frans ya. Silahkan Pak Frans. Pak Frans. Ya, Pak Frans. Ya, Pak Frans. Sebentar. Ya, silakan Pak Frans. Sudah di... Oke, ya, sudah bisa ya? Sudah bisa. Oke, baik. Ini menarik ya. Kalau selama ini kan kita hanya membaca buku-buku mengenai ungkapan, frasa dan lain-lain. Tapi yang karena saya itu hobinya itu antar bahasa gitu. Menurut penelitian Mas Ari, misalnya antara bahasa Jerman dan bahasa Indonesia, keunikannya masing-masing itu apa dalam hal frase tadi? Misalnya tadi ada contoh mengenai tentang babi itu tadi. Iya. Itu apakah dalam hal referensinya yang berbeda atau apa dalam hal makna frase itu? Frasem. Terima kasih. Iya.
Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Frans. Saya rasa untuk mengatakan berbeda atau tidak berbeda itu luas sekali gitu ya secara bahasa ya. Tapi dari pengalaman saya sudah mencoba menyusun kamus somatisme. Somatisme itu adalah frasem yang mengandung anggota tubuh. Misalnya kalau kita dalam bahasa Indonesia kita kenal istilah cuci tangan, tutup mata, gitu ya, angkat kaki ya. Nah, di dalam bahasa Jerman juga sama, ada frasem-frasem yang mengandung anggota tubuh. Nah, di situ juga bisa kita temukan beberapa kesamaan, beberapa kesamaan, beberapa hal perbedaan ya. Tapi yang menariknya adalah banyak sekali kalau dihubungkan dengan anggota tubuh ya, banyak hal yang sebenarnya sifatnya universal. Nah, itu menarik juga gitu ya, karena kan untuk istilahnya kan kalau dalam pembahasan metafora itu sering kita dengar ya, bahwa metafora itu kan universal ya sifatnya ya. Namanya kita memiliki cara berpikir, memandang dunia itu juga punya kemiripan antara satu dengan yang lain. Nah, banyak frasem-frasem yang muncul dengan terbentuk adanya konsep-konsep metafora itu. Nah, itu yang membuat kenapa banyak persamaan juga gitu ya, terutama dalam anggota tubuh ya. Kalau misalnya hewan juga banyak kemiripan misalnya, banyak sekali kemiripan ya, karena kalau tadi kan perbedaan ya, yang saya gunakan tikus di dalam bahasa Jerman untuk panggilan sayang, atau babi juga di situ untuk mengatakan Anda punya babi gitu ya, terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Oh, Anda sangat beruntung. Tapi juga tidak seperti itu juga Pak Frans. Misalnya di konteks lain, orang mengatakan babi itu juga negatif. Jadi di situ menariknya kalau kita membahas frasem itu, bahwa dia tuh di satu sisi punya sifat eksklusif, tidak bisa diubah sama sekali, terikat konteks tertentu, dan artinya bisa sama sekali berbeda dibandingkan dengan makna leksikalnya. Nah, kalau kita ingin membandingkan ya tentunya harus satu persatu ya. Kalau saran saya misalnya di UPI Bandung itu mereka sudah banyak meneliti untuk S1-nya sebenarnya. Misalnya di ranah warna-warna sendiri ada persamaan atau tidak gitu ya. Kemudian di ranah hewan-hewan itu ada perbedaan atau tidak ya. Cuma kalau saya sempat baca sekilas ya, karena masih dikerjakan oleh mahasiswa S1 juga, yang ditemukannya juga masih relatif sedikit dan terbatas ya, belum dibahas begitu mendalam ya. Tentu kalau ada proyek lebih besar lagi tentu menarik gitu lah kalau dibahas lebih mendalam lagi, sejauh mana perbedaannya, sejauh mana persamaannya. Kalau waktu saya dulu untuk anggota badan sih baru sebatas terlihat, oh untuk anggota badan tertentu banyak peribahasa yang sama ya, tapi untuk anggota badan yang lain itu hampir tidak ada sama sekali gitu ya. Nah, misalnya yang menarik di dalam bahasa Indonesia ini misalnya dalam bahasa Jerman tuh untuk arsch, itu dalam bahasa Indonesia tuh pantat gitu ya. Nah, ini menarik. Kenapa menarik? Coba kita cari peribahasa dalam bahasa Indonesia yang pakai kata pantat. Nah, itu tuh saya nggak bisa nemuin di kamus. Nah, itu menunjukkan bahwa kamus kita tuh sifatnya preskriptif sekali ya. Sangat menjunjung norma gitu ya. Orang tidak atau enggan mencatat menggunakan kata-kata kasar seperti itu. Nah, itu tentunya juga tadi kalau kita balikan lagi dengan pembicaraan dengan Ibu Sonya di awal, nah itu bisa menunjukkan, oh ada perbedaan kebudayaan loh di antara kita gitu loh. Di dalam bahasa Jerman mereka tidak sungkan untuk menggunakan anggota tubuh yang tidak sopan ya kalau dalam bahasa Indonesia untuk diucapkan. Nah, itu salah satunya. Okay. Ya, saya pikir ini dalam hal ini sangat baik jika diteliti lebih lanjut, terutama untuk pengajaran bahasa. Iya. Ya, jadi misalnya orang tidak salah menggunakan ungkapan dalam menerjemahkan misalnya ungkapan bahasa Inggris, atau orang bisa menerjemahkan dengan baik ungkapan-ungkapan bahasa Inggris, bahasa Jerman ke dalam bahasa Indonesia gitu. Iya. Seperti itu. Jadi saya sering kali melihat kalau saya terjemahkan ke Google, itu Google itu dia terjemahkan per kata dan itu berubah, malah kalau menulis lagi itu berubah perlu waktu yang cukup banyak seperti itu karena masalah ungkapan-ungkapan seperti ini. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama Pak Frans. Ya tentunya sangat menarik ya bahwa misalnya gini, ada yang menarik juga misalnya ada frasem tertentu yang di dalam bahasa Indonesia juga ada di dalam bahasa Jerman. Tapi ada permasalahan misalnya. Misalnya kalau di dalam bahasa Jerman itu diucapkan biasa,
tapi di dalam bahasa Indonesia itu secara nilai terlalu kasar. Nah, itu kan kalau kita membuat kamus itu juga nggak bisa sembarangan kita taruh sebagai padanannya ya. Sama juga misalnya, oh di dalam bahasa Indonesia ada ungkapan seperti ini ya, misalnya apa ya, setan lewat gitu ya. Oh di dalam bahasa Jerman juga ada setan lewat, tapi bahasa mereka tuh bukan setan lewat, mereka bilangnya malaikat lewat. Nah itu kan juga menarik ya. Atau bisa juga misalnya gini, oh di dalam bahasa Indonesia ada ungkapan apa, di dalam bahasa Jerman juga ada, dan secara makna padanannya penuh. Tapi kalau kita tinjau dari sisi penyebaran ungkapan itu, apakah ungkapan itu sama tingkat keterkenalannya atau tidak, nah itu beda lagi. Atau juga dengan perkembangan internet sekarang juga menarik, banyak peribahasa atau frasem atau ungkapan yang diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa lainnya. Dan itu karena penggunaan internet itu banyak berterima ya, maksudnya karena kita bisa memahami artinya dan itu makin berterima. Nah itu juga salah satu yang menarik untuk diteliti ya, apakah kita sebagai masyarakat bahasa menerima begitu saja, tapi saya rasa dengan ada internet juga penyebaran bahasa sifatnya sudah berbeda ya dengan apa yang ada dulu, lebih cepat. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama, Terima kasih Mas Ari dan Pak Frans. Ya, berikutnya ada Pak Adi Budianto, Budiwianto. Nanti kemudian setelah Pak Adi ada Ibu Hermin yang akan bertanya. Ya, silakan Pak Adi. Ya, terima kasih Bu Filia atas waktunya. Selamat sore semuanya, Pak Ari. Saya senang sekali ada topik bahasan Brolin yang mengenai fraseologi ini karena kebetulan disertasi saya juga berkaitan dengan fraseologi, khususnya gugus kata atau lexical bubble. Yang pertama ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama ada beberapa kriteria ya untuk dikatakan sebagai frasem itu. Kalau nggak salah ada 4 ya, Mas, Pak Ari ya? 3, Mas. Secara umum ya 3 aja. Ya, yang tadi saya sebenarnya ingin melanjutkan yang keajegan, kelaziman. Oh iya. Itu ya? Yang keajegan aja ya? Iya. Itu kan ada beberapa kriteria, apakah semuanya harus terpenuhi, atau boleh satu item, satu butir saja. Nah, kemudian saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Ibu Profesor Setiawati. Kalau Profesor tadi, Bu Setiawati tadi menanyakan tentang keajegan, tapi saya ingin menanyakan tentang keberterimaan. Apakah ada batasan tertentu, batasan jumlah tertentu untuk dapat dikatakan dalam kelompok ini? Apakah, ya karena saya tidak tahu apakah yang digunakan, pengklasifikasian yang digunakan Pak Ari ini merupakan pengklasifikasian fraseologi secara tradisional atau yang berdasarkan distribusional. Nah, kebetulan yang saya pakai itu yang distribusional. Jadi ada batas tertentu untuk dikatakan ini rangkaian kata ini adalah merupakan frasem gitu kan. Apa ada bilangan tertentu untuk mengatakan jumlahnya sekian, batasnya sekian gitu. Nah, kemudian tadi ada polileksikal ya, ya. Itu apakah batasannya itu leksikal itu dikatakan sebagai maksudnya adalah kata yang maksudnya adalah yang dipisahkan oleh spasi ya untuk dikatakan sebagai frasem tadi. Karena tadi di contoh di frasem verbal itu saya melihat ada memeja hijaukan. Itu kan satu kata ya, tapi kalau melihat sebagai kata ya, tapi saya tidak tahu kriteria tadi itu leksikal itu maksudnya apa gitu, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Saya kira itu dulu Pak Ari. Iya. Terima kasih Mas Adi. Saya juga sudah lihat dapat dari Mbak Filia tayangannya PPT ya Mas Adi, tentu penelitiannya dengan linguistik korpus lebih ini ya, maksudnya lebih benar-benar berdasarkan korpus dan lebih kompleks ya karena kita harus mencari sesuatu sendiri. Oke, untuk keajegan tadi apakah satu item saja yang harus dipenuhi atau harus semuanya? Nah, itu sendiri tidak pernah eksplisit ya saya baca bagaimana ya, tapi mereka hanya membahas satu persatu. Tapi kalau menurut saya pribadi tidak perlu semua keajegan itu terpenuhi ya. Mungkin 2 atau 3 kriteria saja terpenuhi sudah bisa masuk. Karena juga, tapi itu bisa menarik juga jadi objek penelitian juga, tapi tentunya harus dibatasi frasem seperti apa, ya kan? Misalnya kalau untuk frasem struktural, mungkin kita bisa lihat unsur-unsurnya apa, tapi untuk misalnya kelaziman bisa kita lihat ya, penggunaannya bagaimana ya, psikolinguistis bisa kita lihat. Kemudian strukturalnya juga kita tidak bisa sembarangan kan mengganti urutan kata itu
atau juga kalau yang namanya preposisi juga tidak bisa diubah jadi pasif, aktif, dipluralkan atau segala macam, itu tidak bisa. Saya rasa saya tidak bisa mengatakan itu harus satu item saja atau semua item terpenuhi, tapi kalau dari sepintas yang terlintas di pikiran saya, hampir tidak mungkin untuk semua frasem itu harus memenuhi semua kriteria keajegan itu. Kemudian untuk keberterimaan, untuk jumlah ya, nominal tertentu untuk polileksikalitas. Di dalam bahasa Jerman sendiri minimal mereka menggunakan istilah simpelnya dengan kata ya. Maksudnya tidak sampai morfem segala macam, itu tidak, tapi cukup dengan kata leksikal saja. Minimal terdiri dari 2 kata. Tapi juga ada ini, di dalam bahasa Jerman misalnya kata Geldquelle, sumber uang dalam bahasa Indonesia, Geldquelle dalam bahasa Indonesia 2 kata. Itu bisa memenuhi, tapi dalam bahasa Jerman ditulis hanya 1 kata. Kemudian juga pencakar langit dalam bahasa Indonesia 2 kata, dalam bahasa Jermannya Wolkenkratzer itu hanya 1 kata. Nah, ahli-ahli ini ada perdebatan juga, diskusi. Mereka akhirnya menggunakan ada istilah Ein-Wort-Phrasem, artinya frasem yang hanya terdiri dari 1 kata. Tapi itu lebih karena secara morfologis itu ditulis jadi 1 kata, tapi sebenarnya terbentuk dari 2 buah kata. Jadi diskusinya hanya di situ, Mas. Di situ apakah Mas Adi akan pilih yang mana, ikut yang mana. Tapi kalau di Burger sendiri, ya Burger itu hanya mendeskripsikan ya, ada diskusi semacam ini, bahwa 2 kata, nah itu tadi salah satu contohnya, di dalam bahasa Jerman 1 kata, di dalam bahasa Indonesia bisa 2 kata. Atau sebaliknya, di dalam bahasa Indonesia yang 1 kata, di bahasa Jerman mungkin 2 kata. Nah, kalau seperti itu tergantung bagaimana kita melihatnya ya. Kita mau ambil teori yang mana ya. Oke, terima kasih Pak Ari. Ya, sama-sama, Mas. Iya. Yang memberikan pertanyaan, silakan Ibu Hermin, mungkin bisa di Ibu Hermin. Ya, silakan. Ibu Hermin bisa? Iya. Ya, silakan Ibu. Iya, silakan. Baik. Ya. Terima kasih Pak Ari. Iya. Makasih Pak Ari. Sama-sama. Ini satu pencerahan untuk saya juga ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kita mengenal di dalam linguistik itu, ketika kita mengucapkan sebuah kalimat itu ada banyak unsur yang berpengaruh. Ada yang bahasa, ada yang di luar bahasa. Yang bahasa itu ada leksikon, ada gramatika, morfologi, sintaksis, lalu ada fonologi. Yang di luar itu ada semantik dan fonetik. Nah, sekarang dengan adanya teori fraseologi ini yang mencakup kata, frase, sampai ke kalimat, itu posisinya di mana? Itu satu. Kedua, tadi Pak Ari mengeluarkan contoh cuci muka ya sebagai fraseologi. Iya, nah, kolokasi ya. Cuci muka. Kalau kita lewat di Jalan Keramat itu kan banyak apa sih, cuci mobil atau apa ya, di mana-mana kan ada cuci mobil. Berarti cuci mobil juga termasuk fraseologi. Ya, nah kalau belum tentu. Belum tentu. Dari apa yang saya tanggapi, yang saya peroleh dari ceramah Bapak ini, Pak Ari ini, saya menanggapi bahwa cuci mobil juga fraseologi. Kalau itu bukan fraseologi, apa yang membedakannya dengan cuci muka? Karena tadi ada kriteria juga kan, tidak bisa ganti atau dibalik itu. Tuh pertanyaan saya. Kapan kita menentukan sebuah gabungan kata yang selama ini dikenal dengan frase, dia menjadi fraseologi? Itu. Makasih. Oke, terima kasih Ibu Hermin atas pertanyaannya yang sangat menarik dan sangat berat. Ya, tentu ini juga menjadi bahan diskusi juga ya. Maksud saya juga ikut berpikir juga ketika memikirkan kriteria polileksikalitas ini kan. Kita tahu cuci mobil, cuci muka, kemudian bagaimana kalau misalnya rambut ada yang hitam, rambut pirang, itu bagaimana kayak gitu. Itu juga buat saya sendiri termasuk sebuah pertanyaan ya, sejauh apa sebuah rangkaian kata bisa disebut sebagai sebuah frasem.
Oke, kalau kita lihat saja, tentunya saya rasa tidak semua contoh itu mudah untuk dikategorikan ini frasem, ini bukan. Tapi kita bisa ujikan saja apakah cuci mobil bisa diganti dengan istilah lain dan itu bisa dipahami sebagai sebuah tempat untuk mulai dari menyabuni, apa sih, vacuum cleaner, segala macam ya. Kalau kita lihat dari situnya saja, sebenarnya istilah cuci mobil itu kalau menurut saya pribadi sudah bisa dikatakan sebagai sebuah frasem, karena bukan hanya dicuci mobilnya, tapi juga di vacuum cleaner, semir ban, segala macam, sampai detailing, itu masih, atau mungkin sudah ada istilah lain sekarang ya, yang lebih gitu kan, kayak salon mobil, apa ya, lebih bisa representatif untuk mewakili itu. Tapi kalau saya pribadi, ketika ada cuci mobil, cuci motor, tapi misalnya kalau kita gunakan kriteria lain, apakah kata mobil dan motornya apakah bisa diganti gitu loh. Cuci roda 4 atau cuci roda 2. Nah, itu kan juga sebenarnya apa ya, suatu hal yang ya kita tidak bisa bertanya ya, kita tidak biasa sebagai orang yang berbahasa Indonesia mengatakan, oh itu tempat cuci roda 4, itu tempat cuci roda 2. Atau sebaliknya, itu tempat membersihkan motor, itu tempat membersihkan mobil. Nah, itu sudah ada makna yang hilang jika kita mengganti rangkaian kata itu. Nah, berdasarkan kita coba dengan tes seperti itu tadi, kalau saya pribadi sudah bisa mengatakan itu adalah... Halo? Ya, sepertinya ada yang terputus ya ini ya. Mas Ari, ada di mana Mas Ari? Sudah. Mas Ari. Sudah, saya sudah kembali. Iya, tadi suaranya sempat hilang ketika sedang seru-serunya itu. Waduh, sampai mana ya hilangnya? Saya tidak sadar. Iya, saya coba ulangi lagi ya. Maksudnya ketika yang tadi lagi apa? Menguji pengujian itu diuji balik. Jadi ketika salah satu kata yang ada di dalam itu kita ubah, memang secara umum pasti makna akan ada perubahan ya. Tapi jauh mana? Nah, inilah sulitnya kalau hanya terdiri dari dua kata gitu ya. Karena kita bisa kombinasikan dengan kata-kata yang lain. Beda dengan kalau peribahasa, kalau kita hilangkan, orang cepat tahu ya bentuk yang utuhnya itu seperti apa. Ya, sedangkan kalau hanya dua kata itu sulit karena apa sih? Ya, kecuali dalam konteks tertentu ya, kayak misalnya apa ya, kalau tutup mata itu juga tidak bisa kita mudah ganti dengan anggota tubuh lain ya. Tutup kepala nggak beda, artinya kan jauh gitu ya. Atau tutup hidung, tutup telinga, bisa nggak gitu ya. Ya, itu memang sulit kalau hanya untuk dua aspek itu. Kemudian di dalam frasiologi sendiri, bagaimana dengan disiplin-disiplin ilmu lain kaitannya. Nah, yang lebih banyak di dalam frasiologi tentunya itu lebih ke sintaksis dan semantisnya ya. Sintaksis itu bagaimana posisi frasiologi itu di dalam kalimat, sebuah frasem itu di dalam kalimat, itu yang banyak jadi objek penelitian mereka. Kemudian apakah struktur dari sebuah frasem itu bisa diubah? Kayak misalnya dalam bahasa Indonesia tadi, kita tahu ya, misalnya orang-orang itu tutup mata terhadap masalah ini. Tapi kalau kita ubah misalnya mata orang-orang itu ditutup menghadapi masalah ini, itu tidak bisa, itu kehilangan makna frasiologisnya atau makna idiomatisnya. Nah, itu lebih ke arah situ ya, ke arah lebih titik beratnya ke sintaksis, semantis, pragmatik juga ya. Kemudian juga banyak juga diteliti apa peranan frasem-frasem itu di dalam teks-teks ya, analisis wacana segala macam, itu juga banyak diteliti. Untuk fonetik dan fonologinya, saya rasa saya hampir tidak menemukan ke arah situ ya, Ibu Hermin. Tapi bisa tentunya bisa diteliti ya, untuk ungkapan tertentu mungkin butuh intonasi yang seperti apa, unsur-unsur suprasegmental yang seperti apa gitu ya. Tapi
dari yang saya pelajari sampai saat ini belum sampai sejauh itu, karena di masalah struktur saja dan semantik saja sudah sangat banyak. Tapi saya rasa ya itu menarik juga ya unsur suprasegmental untuk diteliti, karena kan kita tahu kan apa sih sebuah rangkaian kata kalau diucapkan di konteks tertentu dengan nada tertentu atau diubah nadanya tentu bisa dipahami dengan ya sesuatu yang berbeda. Oke. Iya. Bagaimana Ibu Hermin? Ya, cukup. Terima kasih Ibu Hermin. Terima kasih, Terima kasih. Ibu Hermin, Mas Ari. Iya, tadi ada pertanyaan dari Ibu Imamah ya, yang tadi sempat mungkin tidak begitu terdengar jelas ya. Di sini mungkin bisa saya bacakan pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Ini saya bacakan saja. Peribahasa bahasa daerah apakah bisa disamakan dengan frasiologi bahasa Indonesia? Karena bahasa daerah melibatkan budaya juga. Tadi sebenarnya itu sempat disinggung juga oleh Ibu Sonya ya, dan juga oleh Pak Rahyono ya. Mungkin Mas Ari bisa menambahkan. Ya, kalau saya rasa tentunya setiap bahasa itu bisa kita kita telaah menggunakan frasiologi ini ya. Tergantung apa yang mau kita telaahnya. Apakah lebih ke maknanya, apakah lebih ke strukturnya. Kalau peribahasa sendiri kan biasanya lebih ke fungsi sosialnya apa. Ya lebih ke maknanya ya, bagaimana digunakan. Kemudian juga yang menarik lagi mungkin ya di dalam bahasa Jerman itu banyak penelitian linguistik korpus dengan korpus itu iklan atau teks-teks yang aktual ya, bagaimana peribahasa itu dimodifikasi di dalam teks, itu banyak digunakan. Nah, dengan perkembangan teknologi komputer, tentunya kita mudah menemukan contoh-contoh peribahasa yang dimodifikasi. Nah, dari penemuan contoh-contoh ini, sudah ada penelitian, misalnya penelitian iklan di akhir tahun 90-an atau masih tahun 2000-an gitu ya, kalau tidak salah. Nah, ini disertasi ini berhasil menemukan bahwa ternyata sifat keajekan itu tidak tidak semantap atau sesakral itu ya, tidak bisa digonta-ganti sama sekali, itu tidak. Dari korpus penelitian linguistik korpus itu bisa dibuktikan bahwa sifat keajekan ini bisa loh dimodifikasi dengan ubahan-ubahan tertentu, dengan prasyarat tertentu, supaya dia itu tidak sepenuhnya kehilangan makna frasiologisnya, tapi bisa disesuaikan dengan konteks atau untuk menimbulkan makna lain yang berkaitan. Karena di dalam kepala kita sebagai orang-orang yang menggunakan suatu bahasa tertentu, untuk sebuah peribahasa itu sudah ada pengertian tertentu ya, yang mencantol di kepala kita. Nah, itu sering digunakan untuk membuat iklan, karena kan itu dianggap, itu sebuah memori kolektif yang sudah ada di dalam otak. Kita tinggal mengubah sedikit untuk mencapai tujuan yang kita mau. Nah, itu biasanya digunakan karena ini peribahasa itu orang-orang ingat, ya kan, sebagai sebuah kesatuan kan. Untuk yang nama iklan yang baik itu adalah iklan yang mudah diingat, orang tahu. Dengan mereka hanya menggunakan peribahasa, diubah sedikit, itu tentunya lebih mudah untuk tetap diingat oleh resipiennya. Nah, itu salah satu contoh penggunaan, contoh misalnya contoh kerjasama antara frasiologi dan linguistik korpus. Seperti itu. Oke. Pak, sedikit mau menambahkan. Iya. Tadi sempat disinggung juga sama Ibu Hermin gitu ya. Iya. Cuci muka sama cuci mobil kan, cuci mobil tidak bisa dimasukkan di dalam hal itu. Nah, jika ditarik ke dalam bahasa daerah, misalnya kayak cuci muka, itu kan sudah tidak bisa dipisah. Nah, kalau dalam bahasa daerah itu nanti jadi satu bahasa gitu Pak. Dalam misalnya bahasa Madura, cuci muka itu jadi araop gitu kan, jadi satu kata. Iya. Dan tidak ada padanan dua kata lagi gitu. Iya. Ya, ini sama seperti yang tadi ditanyakan dengan Mas Adi ya. Jadi juga ditanyakan ya, bahwa memang untuk padanan itu tidak bisa kita mengatakan apa yang masuk kriteria sebuah frasem di dalam bahasa kita, di dalam bahasa lainnya akan
tetap memenuhi kriteria sebuah frasem, ya, baik secara makna maupun secara bentuk. Ya, secara bentuk itu tadi, misalnya kalau dalam bahasa Jerman tadi, dalam bahasa Indonesia kita tahu pencakar langit 2 kata, bahasa Jermannya Wolkenkratzer itu sebenarnya 2 kata juga, tapi penulisannya jadi 1. Nah, itu salah satu contoh juga bahwa secara makna memang sama, berterima sepenuhnya, merupakan ekuivalen penuh, tapi secara bentuk sudah tidak lagi. Kalau yang itu memang kita tidak bisa apa-apakan, ya. Tapi untuk mengupas sebuah bahasa, bagaimana fraseologi dalam sebuah bahasa, tentu bisa dicoba ya. Di situ juga kita bisa lihat kan bagaimana karakter bahasa itu sendiri, apakah banyak komposita di dalam sebuah bahasa atau tidak. Ya, bagaimana Saudara Imamah? Terima kasih. Terima sama-sama. Iya, terima kasih. Mungkin karena waktunya sudah melewati jam 2 ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ada janji lain atau meeting lain ya. Mohon maaf, kita jadi lewat dari jam 2 ya. Tapi saya rasa ini pencerahan dan menarik sekali untuk dilakukan penelitian lebih lanjut ya. Iya, baik. Saya rasa untuk browling kali ini mungkin bisa diakhiri ya, Bapak Ari ya. Iya, terima kasih banyak untuk kesempatannya dan waktunya. Tapi ya, maaf ya jika banyak kekurangan. Ya, mohon Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi kuesioner ya. Di situ nanti kami bisa mendapat masukan dari Bapak Ibu mengenai mungkin tema-tema yang bisa kita diskusikan di browling begitu ya untuk di bulan-bulan ke depan. Ya, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi di selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon angketnya, kuesionernya.